dipimpin oleh Ingrid. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah kami puji, kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan telah memimpin kami dalam sepanjang 1 minggu yang telah lewat, hingga tiba lagi pada sabat ini. Ampunlah segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, dalam pikiran, perkataan, tingkah laku kami, bantu kami Tuhan untuk bisa menyucikan hati dan pikiran kami, dan pada saat ini Tuhan kami akan mulaikan Bible study. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah sediakan kepada kami untuk belajar akan firman-Mu, berkati Kak Til yang akan membawakan firman-Mu, biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, berikanlah roh kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan, semua kami serahkan serta mengampun dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin, terima kasih. Nah, karena ini Bible Study, kita akan lebih interaktif lagi. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mau bertanya, bisa setelah pembahasan kita hari ini oleh Kak Tilstra. Silahkan, Kak Til. Thank you. Selamat sahabat semua. Jadi, pembahasan malam hari ini, yang pertama-tama kita mau disclaimer dulu. Disclaimer-nya nggak ribet-ribet amat. Jadi, orang akan belajar bukan cuma dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35, dan kita juga akan buka ayat-ayat lain. Dan disclaimer kedua adalah mohon maaf kalau tidak memenuhi ekspektasi. Karena kalau lihat di poster kan, oh ini berarti dari 25 sampai 34. Well, anyway, nanti mungkin kalau ada yang kita secara pribadi kita nggak sempat singgung, feel free to add. Di saat itulah kita saling melengkapi. Asik. Anyway, Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Oke. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Suara lancar? Oke. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain dan tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke. Nah, di sini ada satu pelajaran penting yang kita akan belajar, tetapi sebelum pelajaran penting itu yang akan saya coba bawakan dengan tuntunan Tuhan. Di ayat 26 dan 27, dia bilang di situ adalah ada suatu hal yang dia ulang-ulang di ayat 26 dan ayat 27, yaitu berbicara mengenai menjadi muridnya, menjadi murid Yesus. Nah, di situ katanya dibilang bahwa kalau seseorang itu tidak membenci ayahnya, ibunya, dan keluarganya yang lain, dan habis itu ayat 27 bilang, kalau seseorang tidak
memikul salib dan tidak mengikut Yesus, dia tidak bisa menjadi murid Yesus. Dengan kata lain, dari sini kita dapat suatu persamaan yang jelas bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, kita pertama harus mengikut salib, dan habis itu, untuk menjadi murid Yesus, kita harus mengikut salib, mengikut Yesus, baru kita menjadi murid Yesus. Nah, bagaimana mengikuti Yesus itu? Coba ada yang boleh buka di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, bagaimana kira-kira kita mengikuti Yesus, atau bahasa Inggrisnya bilang come after Jesus. Ada yang boleh baca Matius 16 ayat 24? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke. Jadi di situ dia bilang dia harus deny self, dia harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Barang siapa yang mau come after Jesus, dia bilang situ dia harus deny self, bear the cross, follow Jesus. Berarti kalau dari ayat 26 dan 27 buku Lukas 14, kalau menjadi murid Yesus itu adalah memikul salib dan mengikut Yesus, berarti kalau kita baca juga Matius 16 ayat 24, menjadi murid Yesus itu sama dengan mengikut Yesus. Dan menjadi murid Yesus itu, karena dia sama dengan mengikut Yesus, yang harus dilakukan di situ adalah deny self, bear the cross, and follow him. Mungkin kalau bahasa Indonesia, dia cuma diterjemahkan sebagai mengikut Yesus. Tapi kalau bahasa Inggris, ada perbedaan waktu dia bilang follow him and come after him. Mungkin secara konteks terlihat sesama. Tetapi yang saya pribadi mau tekankan di sini adalah ternyata untuk mengikut Kristus itu, untuk menjadi murid Yesus, itu adalah kita harus mengikutnya. Karena sama aja. Oke. Nah, jikalau untuk mengikut Yesus itu kita harus menjadi murid Yesus, makanya sama seperti ayat itu yang bilang kan, di buku Matius 11, take my yoke. Jika ada yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, dan dibilang di situ apa? Belajarlah kepadaku. Nah, sebenarnya di Matius 11 itu Tuhan sementara mengajarkan umat-umat atau orang-orang yang membaca Alkitab itu adalah bagaimana untuk menjadi murid Yesus. Karena di situ jelas sekali dia bilang di Matius 11, di situ waktu dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sama seperti perumpamaan yang kita udah tahu kan. Jadi kalau kayak ada dua lembu digunakan untuk membajak sawah, yang sama-sama ini kita udah lihat. Di punggungnya sini kan ditaruh beban kan, untuk membajak sawah. Nah, dua lembu yang digunakan ini, nggak bisa dua-duanya adalah lembu yang muda, atau lembu yang nggak berpengalaman. Kalau dua lembu ini digunakan ada lembu yang nggak berpengalaman, ini sawah akan rusak. Dia akan ke kiri, akan ke kanan. Jadi, harus ada satu lembu yang sudah berpengalaman. Dengan kata lain, kalau orang itu mau membajak sawah, dia harus gunakan satu lembu yang sudah berpengalaman kalau dia mau pasangkan satu lembu yang masih muda. Nah, lembu yang sudah berpengalaman ini otomatis sudah terlatih, baik penurutannya maupun otot-ototnya. Karena dia sudah biasa bawa beban kan. Jadi otomatis lembu yang berpengalaman ini sudah lebih kuat. Makanya yang Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang kepadaku dan belajarlah kepada buku. Kenapa Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang? Sebenarnya kitalah lembu yang gak berpengalaman itu. Kuk itu cuman dari Yesus. Cuman Yesus sebenarnya yang pikul, karena dia adalah the strongest ox. Kita itu cuman ada di sampingnya. Belajar dari Yesus. Karena kalau kita mau pikul kuk yang dipasang itu, yang bawa kuk itu sebenarnya bukan kita. Kita ini lembu yang gak berpengalaman.
Nggak mungkin kita yang mau tuntun lembu yang sudah berpengalaman. Otomatis lembu yang sudah berpengalaman atau Yesus yang sudah berpengalaman itu yang tahu jalan ke surga, dialah nanti yang akan tuntun kita. Makanya ayat itu sekarang tidak terlihat nggak masuk akal, karena ternyata kenapa kalau kita berbeban berat, kita malah dikasih cook, itu waktu dikasih cook, pada saat kita berbeban berat, kita sebenarnya nggak ada tambah beban. Kita sebenarnya jadi ringan aja, karena untuk masalah yang kita bawa, kita dapat solusi, dan akhirnya masalahnya itu udah berkurang. Dengan kata lain adalah pada saat dia bilang come after Jesus itu sama dengan be his disciples, ya emang seperti Matius 11 yang bilang cuman ya udah kita ikut aja kepada Yesus, di sampingnya aja, lihat gimana caranya dia bajak sawah, dia ke kiri kita harus ke kiri, dia ke kanan kita harus ke kanan, ya kita ikut aja. Dan itu adalah salah satu cara sebenarnya pemuritan. Anyway, kita masuk kepada poin utama kita. Nah, di ayat 26 dan 27, di situ kan berbicara tentang bagaimana menjadi murid Yesus. Perhatikan, ayat ini tidak ada hanya untuk, ayat ini tidak ada di situ bukan untuk sebuah apa-apa, tetapi ada maknanya kenapa ditulis ayat 26 dulu, baru ayat 27. Nah, ayat 26 itu adalah syarat pertama yang ditulis di sini waktu mau mengikut Kristus. Dia bilang, dia harus membenci keluarganya. Tetapi, kalau ada yang boleh baca di Matius 10 ayat 37, kalau di sini dia bilang, he have to hate his brother, sister, father, mother, and so on. Tetapi kalau di Matius 10 ayat 37, dia bilang dengan perspektif yang berbeda. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke. Berarti di sini kalau dua ayat ini digabungkan, sebenarnya bukan mau bilang hate secara literal, kita harus membenci keluarga kita dan lain-lain. Enggak. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang lebih kepada keluarga kita, dari yang seharusnya kepada Tuhan, kita nggak bisa jadi muridnya. Jadi, ketika kita menaruh seseorang atau sesuatu itu di atas Tuhan, nggak akan ada solusinya bagaimana kita akan menjadi murid Kristus. Karena kita menempatkan sesuatu di atas Tuhan. Nah, contohnya, Kejadian 2 ayat 16-17. Ada yang boleh buka? Kejadian 2 ayat 16-17. Might want to read. Yang udah dapat? Oke. Ada yang baca? Oh, oke. Kejadian 2 ayat 16-17 tuh Kak Til? Yes. Oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke. Tahan di lembaran itu. Sekarang buka satu lembaran ke depan. Kejadian 3 ayat 17. Ya, Michelle aja, supaya tinggal langsung buka. Oke. 3 ayat 17. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, terima kasih. Di situ kita dapat contoh yang nyata bagaimana seseorang menaruh family member ahead of God. Pada saat Adam
Kejadian 3:17 bilang, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Tetapi perintah sebelumnya bilang itu dari the Lord's command. Jadi udah ada the Lord's command, tetapi Adam set the Lord's command after his wife saying. Jadi when someone puts a dosa datang ke dunia ini ketika seseorang menaruh anggota keluarga di atas Tuhan. Itu cukup scary karena sebenarnya kadang kita juga menaruh keluarga kita, ya tapi nantilah kita belajar beberapa menit ke depan. Kesimpulan pertama yang kita dapat adalah bagaimana menjadi murid Yesus, yaitu hanya mengikuti dia saja. Bagaimana mengikuti dia? Di situ dibilang bahwa di Alkitab, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Tetapi syarat pertama dia bilang di sini untuk menjadi murid Yesus, berdasarkan Lukas 14 ayat 26, dia harus membenci keluarganya. Dan berdasarkan Matius 10 ayat 37, ini bukan secara literal membenci, tetapi hanya mengasihi kurang dari yang seharusnya. Dengan kata lain, kita nggak akan pernah mungkin mau bilang, orang Kristen nggak? Iya. Benci Tuhan nggak? Oh, nggak dong, masa benci Tuhan? Orang Kristen benci Tuhan. Siapa yang bilang orang Kristen benci Tuhan? Kalau kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, berdasarkan Matius 10 ayat 37 dikombine dengan Lukas 14 ayat 26, kita mungkin nggak akan pernah bilang selama umur hidup kita di dunia ini, kita membenci Tuhan. Ya, betul, setuju. Tetapi pada saat kita menaruh seseorang dalam hal Adam dan Hawa, menaruh anggota keluarga lebih dari Tuhan, itu kita sementara membenci Tuhan. Dan itu bisa teraplikasikan bukan cuma keluarga yang di atas, itu bisa teraplikasikan di study, itu bisa diaplikasikan di pekerjaan, atau hal-hal lain. Jadi, kita sini be bold aja. Kita nggak mungkin bilang kita itu, apalagi ya intinya kita orang Kristen, nggak akan mungkin kita akan pernah bilang dalam hidup kita, I hate God, secara umum. Tetapi secara umum kita tunjukkan bahwa kita lebih menghargai pekerjaan kita dari perintah Tuhan. Yang mana perintah Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, secara umum kita, oh nggak apa-apa berarti kalau cuma 1 minggu 1 kali, boleh nggak ya? Oh boleh. Atau, memang hari Sabat 1 minggu 1 kali, sorry. 1 bulan 1 kali. Oh boleh, berarti cuma 1 hari Sabat ya? 1 kali ya? Iya Bu. Oke, boleh. Secara nggak langsung kita mengumumkan kepada dunia kita sementara membenci Yesus, tetapi tidak secara literal. Nah, sekarang apakah kita orang Kristen bergerak secara literal atau prinsipal? Nggak ada orang Kristen yang bergerak secara literal, karena kalau ada orang Kristen yang bergerak secara literal, itu sama saja kita mengadopsi prinsip-prinsip orang Farisi, yang mana hanya terlihat bagian luarnya saja. Tetapi kan orang Kristen itu kan harusnya kita hidup berdasarkan prinsipal. Dan berdasarkan prinsipal pada saat kita meng-apply konsep itu, ternyata kita sementara membenci Tuhan. Wah, bahaya berarti. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang membenci keluarga atau love family more than God, coba kita buka di Ulangan 20 ayat 7. Ada yang boleh buka Ulangan 20 ayat 7 dan Lukas 14 ayat 20. Jadi satu orang boleh baca Ulangan 20 ayat 7 dan satu orang boleh baca Lukas 14 ayat 20. Dipersilakan kalau udah dapat. Mana aja yang duluan? Lukas 14 ayat 20, yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Oke, thank you Esther. Deuteronomy 20 verse 7, anyone? Yang sudah Pak, Ulangan 20 ayat 8, 7, Ulangan 20 ayat 7. Jangan malu-malu guys yang mau membaca.
Ulangan 20 ayat 7. Yep. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Oke, thank you, Sharon. Perhatikan ya dua konteks ayat yang baru kita baca terakhir ini. Pertama, Lukas 14 ayat 20 itu adalah seseorang yang menggunakan alasan pada saat perumpamaan itu diberikan. Perumpamaan perjamuan pesta. Udah diundang nih orangnya nih. Orangnya udah diundang. Tapi dia kasih alasan, saya nggak bisa datang. Kenapa nggak bisa datang? Karena saya baru menikah. Saya nggak bisa datang. Nah, di satu sisi, di salah satu ayat yang lain, itu berbicara tentang prinsip orang-orang yang mau berperang. Principles to govern a war. Jadi jika seseorang itu mau berperang, orang yang akan ikut di peperangan itu harus ditanya beberapa alasan. 4 dengan ayat 8. Tetapi sampai di ayat 7 itu ada alasan ketiga yang akan bilang bahwa kalau kalian baru tunangan, tadi dibilang, kalau kalian baru tunangan dan nggak yakin mau ikut peperangan ini, mending balik. Jangan-jangan kalau kalian mati di peperangan, orang lain yang nikahi tunangan kalian. Nah, dua ayat ini sebenarnya mengajarkan satu konsep yang sama. Pertama, waktu orang itu mau pergi berperang, artinya dia mau melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya kita dapat konsep retreat, kan? Kenapa kita harus retreat? Itu karena kita sementara melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita harus retreat. Kita harus mundur sejenak untuk refresh dan lain-lain, akhirnya kita siap untuk berperang lagi. Nah, kita sekarang sementara hidup di dalam peperangan. Nah, untuk perumpamaan tentang Great Supper, itu adalah bagaimana undangan Tuhan kepada yang seharusnya pertama kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi sarana mengabarkan kedatangan Tuhan yang pertama, mereka menolak. Dan salah satu alasan yang mereka berikan adalah, I had married a wife. Perhatikan, dua alasan ini sama. Pada saat kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, kesimpulan dari dua ayat yang baru saja kita baca ini adalah, pada saat kita baru melakukan pekerjaan Tuhan, hati-hati, anggota keluarga itu bisa menjadi penghalang kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan tersebut. Antara dia bisa menjadi penghalang, atau kita yang memberi alasan. Oh, nggak bisa, kita baru habis acara keluarga, sorry nih. Dan lain-lain mungkin. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah berdasarkan Lukas 14 ayat 26. Syarat pertama berdasarkan Lukas 14 ayat 26 itu, bagaimana untuk menjadi pengikut Kristus, dia harus hate his or her family. Nah, kenapa itu penting? Karena barusan tadi yang kita baca di dua ayat itu adalah contoh pada saat anggota keluarga itu kadang kita gunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita pergi ke lebih ekstrim. Keluaran 32. Ada yang boleh baca Keluaran 32. Ini berbicara tentang golden calf. Anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 25 sampai 27 aja. Keluaran 32 ayat 25 sampai 27. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Oke, sebelum orang lanjut, mari orang berdoa sekali lagi. Bapa kami di surga, kami sementara dalam pembelajaran akan firman-Mu. Tolong jauhkan kami semua dari tinggi hati. Kami hanya ingin mempelajari apa yang tertulis di dalam firman-Mu.
Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami sehingga dapat menjadi pengalaman kami masing-masing dalam nama Yesus. Amin. Nah, di Keluaran 32 ini, pada saat Musa turun dari gunung, setelah dia dapat 2 loh batu dan semua tentang sanctuary, vision, dan lain-lain, Yosua udah kasih tahu bahwa di bawah ada suara perang. Enggak, ini bukan suara perang, ini suara orang lagi berpesta. Akhirnya sampai dia datang di perkemahan, it was an awful sin. Awful sin. Akhirnya Musa perintahkan dari ayat 25, dia bilang, whoever is on the Lord's side, come to me. Dan yang datang di ayat 25 itu adalah sons of Levi. Oke, begitu kan ayatnya yang bilang. Nah, perhatikan di ayat 27. And he said to them berarti ini kepada sons of Levi, ya. And he said to the sons of Levi, thus said the Lord God of Israel, let every man put his sword on his side and go in and out from entrance to entrance throughout the camp, and let every man, apa sih itu dia bilang? Kill his brother. Can you kill your brother? Tetapi fakta di sini bilang bahwa orang Lewi harus bunuh saudaranya. Kenapa dia harus bunuh saudaranya? Karena saudaranya sudah commit adultery, spiritual adultery. Dan di sini perintah Tuhan jelas. Bagaimana anggota keluarga itu berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lain. Dan pada saat anggota keluarga yang lain itu yang berdiri di sisi Musa, Tuhan menyuruh mereka untuk membunuh anggota keluarga mereka yang lain yang sudah commit adultery dengan penyembahan golden calf itu. Ini mungkin terlalu ekstrim, tetapi faktanya ini yang terjadi di kita dan keluarga kita masing-masing. Kadang apa yang kita tahu berdasarkan apa yang kita pelajari dan kita hidupkan, berbeda dengan keluarga kita yang sudah dihidupkan selama 20 tahun kita hidup, dan lain-lain. Tetapi Tuhan bilang sini, perbedaannya mesti jelas. Sekalipun kamu berasal dari keluargamu, bukan berarti kamu harus mengasihi mereka karena mereka masih keluargamu dan mereka berbuat dosa. Enggak. Di mata Tuhan, dosa tetap dosa, mau siapapun dia. Perhatikan, waktu Miriam mencela Musa atas kepemimpinannya di buku Bilangan, Tuhan kasih kutuk ke Miriam. Dia dapat kusta. Miriam itu saudara kandung dari Musa. Tuhan nggak akan bilang, oh, karena dia Musa pe saudara, jadi kita cuma mau tegur biasa akan. Nah, Tuhan nggak pandang begitu. Siapapun yang melakukan melakukan pelanggaran terhadap hukumnya, Tuhan nggak pandang apakah dia itu keluarga dari the priest, apakah dia itu keluarga dari pemimpinnya itu, apakah dia itu, ini Sons of Levi ini sudah jelas. Mereka yang mengambil bagian di Ka'bah, tetapi biarpun mereka yang mengambil bagian di Ka'bah, kalau keluarga mereka melakukan adultery, spiritual adultery dalam Keluaran 32 ini, mereka tetap harus mati. Dan yang bunuh, itu bukan dari tribe yang lain. Yang bunuh itu dari their own tribe themselves. See? Nah, mari kita buka di Kejadian 7 ayat 1. Ada yang boleh baca? Kejadian 7 ayat 1. Kalau ada yang sudah dapat. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Perhatikan, ada beberapa kata ganti di Kejadian 7 ayat 1. Dia punya ayat bilang begini. Then the Lord said to Noah. Ini perkataan Tuhan kepada Nuh. Come into the ark. Pertama dia bilang apa? You, Noah, and all your household. Dia bagi Noah and all your household untuk masuk ke bahtera. Tetapi bagian kedua dari ayat ini dia bilang, because I have seen that you are righteous. Tuhan pisahkan Nuh dan dia punya keluarga.
Apa ada yang catch sama dengan kita catch di sini? Somehow ini ayat yang betul-betul powerful. Untuk masuk ke bahtera, oke, Ngana dan keluarganya Ngana. Tapi untuk mau bilang siapa yang righteous, Tuhan jelas. Jadi keluarga Nuh itu bukan diselamatkan karena mereka juga righteous, tapi karena righteousness of Noah, mereka diselamatkan. Nggak dibilang keluarga Nuh itu righteous. Karena di sini sudah jelas, waktu mau masuk bahtera, Tuhan bilang, you and yourself. Sama seperti Yosua kan, ada sebenarnya kita mau singgung ini nanti, tapi udah sekarang aja ya, udah singgung aja sekarang. As for me and my house. Yosua 24 ayat berapa ya? 14, sorry. As for me and my house. Sekarang kita tanya. Orang semua jawab dalam hati. Kalau dia bilang my house, berarti Yosua pe keluarga kan itu kan? Berarti kalau dia bilang itu Yosua pe keluarga, apakah itu tidak include himself? Itu include. Karena dia bilang my house, sama dia bilang keluarga Sumampo. Berarti itu include adalah kepala keluarganya juga. Tetapi menarik sekali waktu Yosua bilang, as for me and my house. Ternyata di situ mau kasih tahu ke kita bahwa biarpun my house commit spiritual adultery, let's say, I'm not going to do the same. Jadi di sini jelas perbedaan. Dan ayat ini juga, ini sedikit mind-blowing bagi saya secara pribadi. Hakim-Hakim 6 ayat 25-26. Hakim-Hakim 6 ayat 25-26. Yang udah dapat boleh baca. Yes, Hakim-Hakim 6 ayat 25-26. Yang mau baca ulang juga dia so baca tadi, silakan. Pada malam Oke. itu kita 25 aja ya, kok nggak 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Oke. Sama-sama mungkin kita langsung dapat sedikit insight, ini cerita mengenai Gideon, waktu dia dipanggil Tuhan. Nah sekarang, read microscopically, kalau Randy Skid bilang, read microscopically di ayat 25. Dia bilang begini, the command ya, the instruction, dia bilang, take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has. Ini nganape keluarga sementara ada di dalam spiritual fornication juga. Tetapi fakta bahwa Tuhan bisa memanggil ngana kita dari hal tersebut, memberitahukan informasi kepada kita bahwa ini jelas. Siapapun kita nggak sama seperti keluarga kita. Kalaupun keluarga kita dalam hal ini, contohnya Gideon, ayahnya itu yang pasang itu Baal, altar of the Baal, ini Gideon dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat-umatnya waktu itu. Mari kita datang ke contoh yang lebih ekstrim. Ekstrim in the biblical context ya. Daniel 3 ayat 12. Ada yang boleh buka? Daniel 3 ayat 12 berbicara tentang apa kata? Perapian yang menyala-nyala. DP bahasa Indonesia itu judul. Daniel 3 ayat 12. Yang udah dapat boleh baca, yang udah mau baca lagi silakan. Oke. Tidak ada yang mau baca?
Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas dan yang telah Tuanku dirikan. Thank you. Di situ dia bilang, there are certain Jews. Berarti yang lain itu sementara apa? Yang lain compel. Compel itu apa? Compel itu menyembah. Yang lain dari Jews, sebenarnya ada satu poin yang kita mau suka angkat di Daniel pasal 1. Di Daniel pasal 1 di situ dia bilang, waktu Daniel dan teman-temannya ini bukan cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi teman-temannya sebangsa Yahudi, dites oleh raja, di situ Daniel dan teman-temannya ini berdiri di atas rata-rata. Nah, di sini sangat jelas sekali pandangan di sini bahwa dibilang bahwa there are certain Jews yang nggak mau menyembah. Berarti certain-nya yang lain apa? Menyembah. Dan mereka itu dari apa? Mereka itu dari Yahudi. Jadi ini yang ini yang saya mau coba tekankan sampai mungkin ada sekitar 2 cerita lagi ke depan mengenai bahwa ternyata untuk menjadi murid Yesus itu sebenarnya di ayat 20 berapa ya? 25, 26, 27, mulai ayat 28 yang dia mulai kasih perumpamaan tentang pada saat orang membangun menara dan pada saat berpensinya udah ada di ayat 26 dan 27 dan habis itu ayat 33. Tetapi saya secara pribadi nggak terlalu mengerti perumpamaan yang dikasih di situ pertama. Tetapi waktu coba saya cerna, akhirnya ternyata ya contoh-contoh inilah yang kita dapat. Kita itu kalau menjadi murid Tuhan, kita akan dipisahkan dari keluarga kita. Dan keluarga kita adalah lingkaran yang paling dekat dengan hidup kita. Nah, cerita selanjutnya, mari kita buka di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1, ayat Oke, katanya kita ada hak istimewa untuk mau baca, dan kita akan tunjuk satu orang untuk baca. Boleh minta tolong Michelle Sambuaga. Ayat 27 sampai ayat 62, Lukas 1. Kalau boleh. Lukas 1 ayat berapa, Kak? Lukas 1 ayat 57 sampai 62. 1 ayat 57 sampai 62. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Oke, dan kita baca ayat 63, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Di sini kita dapat satu pelajaran penting mengenai suatu cerita. Pada saat seorang anggota keluarga mengambil jalan berbeda dengan tradisi keluarganya. Tradisi keluarganya mengharuskan Yohanes Pembaptis ini harus diberi nama Zakaria. Tetapi ibunya mengambil satu jalan yang berbeda dari tradisi keluarganya. Dan keluarganya waktu itu heran, ini kenapa jadi seperti ini? Harusnya dia itu dinamai berdasarkan bapaknya, nama bapaknya. Tapi itulah, menjadi pengikut Kristus, umat Tuhan, dalam arti murid Yesus, kita nggak ikut tradisi keluarga kita.
tradisi keluarga kita katakan datang jam segini di gereja, oh enggak, itu udah telat. Kalau mau datang seperti itu, ya udah kalian aja, kita tetap datang sebelum telat. Nah, sekarang coba kita rewind, atau coba kita ingat lagi di dalam pikiran kita. Apa saat ini yang kita bawa dari tradisi keluarga kita? Yang sebenarnya seharusnya tidak demikian. Kita sini sekarang dapat contoh. Elizabeth, mamanya Yohanes, itu sangat berlawanan tindakannya dengan tradisi dari keluarganya. Tetapi itu yang Tuhan minta. Dia harus dikasih nama sekian. Dia harus dikasih nama seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan mengikuti keluarga kita atau perintah Tuhan? Pelajaran pertama yang tadi kita udah dapat adalah when sin enters into the world when someone put a family member ahead of God. Dosa datang ke dalam dunia atau masuk ke dalam dunia ketika seseorang menaruh anggota keluarga di atas Tuhan. Oke, contoh yang kedua terakhir adalah mengenai Yesus. Mari kita buka di Lukas 2 ayat nggak usah di Lukas 2, kepanjangan. Yohanes 7 aja. Ya sama juga. Anyway, Yohanes 7 aja. Nggak apa-apa, Yohanes 7 ayat 1-5. Ini sekarang kita bahas tentang keluarga Yesus. Silakan, mungkin saya minta tolong Nael. Yohanes 2 ayat 1-5. Yohanes 7 ayat 1-5 ya? Ya, betul. Oke. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Oh. Ini waktu kita baca pertama kali, wow. Ini di Matius 1 ayat 20 berapa tadi dia bilang? 23 ya. Dia ini adalah orang yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan his inner circle himself nggak percaya terhadap dia. See? Apakah kita juga pernah merasakan seperti ini? Di saat contohnya kita mau menghidupkan pekabaran kesehatan, aduh, kok mau makan apa dan kalau cuma makan itu? Itu ini sementara kita berbicara tentang kita punya pengalaman. Somehow, untuk semua kebenaran yang kita tahu dan kita coba hidupkan, terkadang kita dapat oposisi dari kita punya keluarga. Ya, dan waktu kita baca pribadi ayat ini, nggak mau heran. Yesus aja dapat pertentangan dari dia punya keluarga. Apa trek kita, kalau orang Nada bilang, apa trek kita, siapa trek kita. Jadi, itu merupakan suatu hal yang lumrah, harus kita taruh dalam persepsi kita sekarang, bahwa pada saat kita mencoba, ada seorang yang pernah bilang begini, apa kok dia pernah bilang, saya lupa lagi. Ketika seseorang ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, anggota gereja nggak akan mengerti. Dan orang itu akan mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari anggota gereja. Jika anggota gereja itu kita boleh sama-sama ganti dengan anggota keluarga, pada saat kita mau menghidupkan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, anggota keluarga nggak akan mengerti. Well, it's biblical. Yohanes 7 ayat 5. Bukan murid-muridnya. Saudaranya nggak percaya sama dia. Jadi, apa yang kita mau harapkan? Tuhan, ini gimana sih keluarga kita kok nggak ngerti sama yang kita coba hidupkan? Ini sebenarnya untuk menyelamatkan kita punya keluarga, tapi mereka kok nggak ngerti ya? Ya nggak usah terlalu bersungut-sungut. Yesus juga mendapatkan hal yang sama. Dan contoh yang akan kita belajar terakhir sekarang ini adalah sebelum kita tutup, mari kita buka di Kisah Para Rasul 4. Dan mungkin ada sekitar 1-2 kutipan yang akan kita baca. Dari Roh Nubuat. Kisah Para Rasul 4,
Gary Saragih, boleh tolong baca? Sorry, bukan Kisah Para Rasul 4. 7 ayat 2-4. Kisah Para Rasul 7 ayat 2-4. Kalau Gary Saragih nggak bisa, mungkin siapa yang udah dapat, boleh silakan. Kisah 7 ayat 2-4. Oh ya, thank you Gary. Ya. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Oke, thank you Gary. Ini cerita tentang Abraham. Waktu Stefanus diminta memberikan keterangan tentang dia punya iman, dia singgung pertama dari Abraham. Dia bilang begini, tahu nggak waktu dulu itu, orang punya leluhur, namanya Abraham, pertama kali dia dapat panggilan dari Tuhan, itu waktu dia ada di Ur Kasdim, di Mesopotamia. Dari Mesopotamia, dia berjalan terus dengan dia punya keluarga sampai di Haran. Waktu di Haran, itu adalah panggilannya yang kedua. Kenapa? Karena waktu di Haran, Terah, papanya Abraham ini mati. Jadi setelah papanya mati, baru dia ikut panggilan Tuhan. Dia terus sampai ke tanah Kanaan. Makanya kan ayat yang bilang di buku Matius kan, Tuhan, kita mau balik dulu ya, mau kuburin kita punya orang tua ya. Tuhan respon apa? Let the dead bury their dead. Karena orang itu sementara merefer kepada kejadian Abraham dan Terah yang bilang bahwa waktu Abraham mau mengikut Tuhan, dia baru sepenuhnya mengikut Tuhan pada saat dia telah menguburkan ayahnya Terah di Haran. Sekarang perhatikan. Bukan perhatikan. Lihat aja. Ada yang kita mau bagikan tentang Abraham. Oh, host disabled attendee screen sharing. Sudah Kak Til. Oke, thank you. Yep, di sini dari Patriarchs and Prophets, dia bilang begini. Mungkin boleh langsung fokus aja ke yang kita garis bawahi. Abraham had grown in the midst of superstition and heathenism. Even his father's household, Terah keluarga, by whom the knowledge of God has been preserved, were yielding to the seductive influence surrounding them, and they serve other gods. Nggak jauh-jauh beda dari Gideon yang tadi yang orang baca. Keluarga Abraham juga ternyata penyembah berhala. Nah, kutipan selanjutnya, tadi kita bilang 1-2 kutipan ya. Anyway. Nah, di sini dia bilang seperti ini. In order that God might qualify him for his great work as a keeper of the sacred oracles, Abraham harus dipisahkan dari keluarganya. Kenapa dia bilang? Di sini karena his idolatrous kindred akan memberikan pengaruh yang buruk kepada Abraham kalau dia masih tetap dengan dia punya keluarga. Makanya setelah peristiwa di Haran waktu ayahnya mati, baru Abraham bisa totalitas mengikut Tuhan. Dan akhirnya kutipan terakhir kita baca. Relying upon divine promise, without least outward assurance of its fulfillment, he abandoned home and kindred and native land. Ya mungkin, ya bukan mungkin, tapi ya ini adalah kutipan yang literal yang mau memberitahukan kepada kita bahwa ternyata keputusan yang diambil Abraham itu bukan main-main. Kenapa saya katakan keputusan yang diambil Abraham itu bukan main-main? Karena seperti ini. Kita sama-sama tahu kan, setelah itu Abraham mendapat satu panggilan untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Nah, di praktek dari dia punya bangsa di Mesopotamia sana,
Salah satu praktek dari idolatry waktu itu adalah mengorbankan anak. Sekarang perhatikan apa yang ada di pikiran Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, Ishak itu harus disembelih. Berdasarkan dia punya pengalaman dengan dia punya native land, nggak ada beda panggilan Tuhan dengan orang punya praktek waktu itu. Tuhan memanggil Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Pengalaman Abraham di native land-nya, itu mereka kalau bikin ritual kepada mereka punya penyembahan, itu harus korbankan anak juga. Jadi yang di pikiran Abraham ini, Abraham bingung. Ini sebenarnya panggilan Tuhan atau enggak untuk mengorbankan Ishak? Karena somehow ini enggak jauh beda dengan praktek kita punya tempat asal. Itulah sebenarnya yang waktu kita belajar tentang pengorbanan Ishak yang harus kita taruh perhatian yang lebih, bahwa untuk sampai Abraham bilang iya Ishak itu harus dikorbankan, itu great controversy di pikiran Abraham itu tinggi sekali. Karena somehow dia akan membandingkan, ini betul-betul perkataan Tuhan, atau ini cuman sekedar kita punya pengalaman yang recalling kita tentang kita punya masa lalu, yaitu pengorbanan anak. Tetapi akhirnya, Tuhan nggak sampai mengizinkan hal itu terjadi. Sama-sama kita udah tahu cerita. Nah, kesimpulan yang akan saya berikan Alkitab berikan berdasarkan Lukas 14 ayat 33, bacaan kita di sana adalah, dia bilang begitu, siapa yang nggak bisa meninggalkan segalanya, itu nggak bisa jadi murid Kristus. Karena kenapa? Ayat 34, dia itu harus jadi garam. Kalau dia masih membawa segalanya, dia itu belum asin. Dia itu belum berasa, dia masih tawar. Kenapa dia masih tawar? Karena dia masih bawa semua praktek-praktek masa lalunya. Makanya ayat 34 dan 35 ada di situ untuk memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita telah meninggalkan semua hal untuk mengikut Kristus, barulah kita asin. Kalau enggak, termasuk juga praktek-praktek keluarga kita nggak akan bisa jadi garam dunia. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita semua sekarang ini. Apakah kita siap? Sebelum mungkin kita siap, apa praktek-praktek keluarga kita, tradisi-tradisi dari keluarga yang kita bawa, bukan tradisi-tradisi yang kita bawa dari keluarga kita, yang bertentangan dengan firman Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, apakah kita siap untuk meninggalkan hal tersebut? Karena ada kutipan yang bilang begini. Ini adalah kutipan atau slide yang terakhir. Yep. If you make the sacrifice of what? Forsake your father, mother, sisters, brother, wife, children for Christ's sake, you will not be friendless. You will not be friendless. Jaminan udah ada. Dan sebenarnya kalau saya masih punya waktu lagi, saya mungkin bisa bagikan pengalaman saya secara pribadi, tetapi mungkin nanti itu untuk lain hal saja. Pelajaran buat kita sekarang malam hari ini adalah, apakah kita siap untuk meninggalkan dalam tanda kutip keluarga kita? Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau menambahkan yang belum saya ungkit dari perumpamaan itu. Silakan. Oke, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, kita masih ada waktu 10 menit. Bisa langsung unmute. Tambahan atau pertanyaan juga nggak apa-apa. Oke. Sepertinya sudah jelas karena tidak ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Kita kembalikan ke Kak Tilstra yang mungkin ingin menceritakan pengalaman. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan itu adalah ada suatu waktu di mana
saya harus memilih untuk meninggalkan pergaulan yang mungkin orang bilang kenapa itu harus ditinggalkan, tapi ya fakta pergaulan itu tidak membawa ke arah yang lebih baik, kenapa saya mesti ada di situ, dan itu adalah mengenai lingkaran dalam gereja malah. Jangan berpikir pada saat kita udah ada di gereja, semua orang itu akan memberikan pengaruh yang baik. Mereka akan memberikan pengaruh yang baik untuk 1 kali 24 jam di hari ke-7, iya. Tetapi setelah hari ke-7 itu lewat, apakah akan tetap sama? Dan hal-hal seperti itu yang dulu waktu saya secara pribadi pikir bahwa ternyata bukan karena saya udah ada di gereja dan punya teman-teman di gereja, dan apapun yang saya lakukan itu oke-oke aja. Karena ada yang bilang, kamu itu dihakimi berdasarkan siapa teman-temanmu. Well, saya punya teman-teman itu adalah teman-teman gereja. Tetapi fakta bahwa mereka melakukan hal A, B, C, dan D setelah matahari terbenam di hari ke-7, oke, saya nggak bisa seperti ini. Jadi yang saya mau tekankan sekarang adalah, keluarga itu adalah lingkaran dalam. Mungkin kita ambil, nggak usah kita ambil keluar, lingkaran dalam kita. Lingkaran dalam kita itu bisa jadi teman gereja kita, keluarga kita, ataupun care group kita, tergantung. Tapi yang saya ingin tekankan adalah, sekalipun itu udah dari lingkaran dalam, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan bilang, engkau harus keluar. Pertanyaannya sekarang adalah, yang tadi yang saya bagikan tadi adalah, apakah ada praktek-praktek di dalam keluarga kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita tahu tentang kebenaran? Yang kedua adalah, apakah kita siap? Mungkin nggak masalah biar sekarang nggak ada pertanyaan atau tanggapan, karena somehow ini harus dikunyah dulu, dan kunyah itu membutuhkan Roh Kudus. Tetapi Tuhan akan berbicara melalui Roh Kudus pada saat waktunya tepat, kapan pelajaran kita pada saat ini, malam hari ini akan kita alami. Sekian kata-kata yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bible study kita pada malam hari ini. Kiranya bisa menguatkan kita semua untuk lebih giat lagi dalam membacakan akan firman dan lebih mengasihi Tuhan daripada segala hal yang lainnya. Oke, saat ini kita akan menutup Bible study kita. Oke, saya minta Kak Nathanael untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan, mengucap syukur atas Roh Kudus-Mu yang telah berbicara melalui hamba-Mu Tilstra Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami dapat mengerti serta memahami dari setiap ayat-ayat yang sudah kami pelajari malam hari ini. Tuhan, biarlah ayat-ayat ini tidak lalu begitu saja Tuhan, melainkan biarlah ini dapat tertanam dalam tanah hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memusahkannya kepada hati kami Tuhan, sehingga dapat kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga pada hari Sabat-Mu ini Tuhan, karena anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama. Engkau menyertai sepanjang peristirahatan kami hingga besok pagi, agar supaya kami dapat berkumpul kembali untuk memuji membesarkan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, haleluya, amin. 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 Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam Bible Study kita malam ini. Dan seperti biasanya, di akhir Bible Study kita selalu ada dokumentasi, virtual documentation. Jadi tolong teman-teman kameranya di on semuanya. Dan pasang senyum terlebar, tercantik, terganteng yang kita punya. Oke. Mana sih? Siapa yang belum on? Ada David, Poli, Michelle, Sharon, Gerald. Oke, mungkin yang lain masih hesitate. Minggu depan siapa tahu sudah mau on kamera ya. Oke. Smile everybody. 1, 2, 3. Sebentar, check and recheck.
For Oke, everyone? Oke. everyone's good. Thank you teman-teman. Dan untuk Jumat depan kita Bible Study akan digabung dengan IYC dan linknya akan kita share di Instagram dan Facebook. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Iya, mana yang lain mukanya? Saya suka posesif soalnya kalau nggak lihat video. Kak Echun kayak tambah gede. Waduh, ini Baru Jangan berapa tanya. hari di Manado? Jangan tanya, sewajar itu tuh, wajar itu. Bahagia itu. 7 macam ikan saat di atas meja. Oke, karena terang sharing hari ini, ya siapa tahu karena cuma sedikit, jam 9 so kelar. Jadi, terang berdoa dulu untuk sharing yang akan dipimpin oleh Esterina Poliai. Oh, masih recording, astaga, mohon maaf.